Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allah. Dalam perkataan beliau, innallaha la yastahyi minal haqqi di sini. Ini ada keindahan di dalam berbicara, menyampaikan sesuatu. Apalagi tatkala dimungkinkan dari apa yang mau ditanyakan itu seorang punya persepsi yang berbeda-beda atau banyak, ya. Sehingga dengan dikasih pembukaan seperti itu, fokusnya itu pada pertanyaan tentang agungnya ilmu, ya. Ini termasuk cara berbahasa yang bagus, ya. Dan ini seorang wanita, itu seorang sahabat. Makanya memang para sahabat itu orang yang paling alim tentang bahasa Arab. Makanya kalau ada ahli bahasa yang nulis dari Irak, itu kan banyak dari Irak. Bahkan sampai ada 2 kota yang menjadi aliran nahwu, yaitu Basriun dan Kufiyun. Itu 2 kota. Yang satu kenceng berat untuk menerapkan kaidah-kaidah, tapi yang satu tasahul. Itu makanya banyak kaidah muncul di situ yang mudah itu. Nah, mereka mencari sampai ke kampung-kampung di Arab, tetapi kemurniannya, kealimannya itu, jelas alim orang Arab gitu. Karena mereka orang situ asli, gitu. Para sahabat gitu, apalagi para sahabat. Makanya sahabat itu kalau ditanya, kalau mereka mengatakan ja'a Zaidun gitu ya, mereka nggak akan mengi'rab itu, ya, bahwa ja'a itu di fi'il madhi mabni alal fathi, dia apa, yarfa'u fa'il, ya, merofakkan fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah Zaidun. Itu istilah-istilah seperti itu mereka sudah menyatu gitu loh, menyatu sampai ada istilahnya yang namanya fa'il gitu. Itu kemudian belakangan dibukukan gitu. Makanya sering para ulama kita itu kalau ada orang-orang yang mentakwil karena memahami sesuatu nas baik Al-Quran ataupun hadits, itu menurut pemahaman bahasa mereka, walaupun pakai bahasa Arab, nilai rasa bahasa mereka sendiri kan menyatu juga. Itu sering mereka mengatakan bahwa antumul ajamiyun, ya. Kalian itu kan orang-orang ajami gitu. Jadi nggak bisa memahami seperti itu dengan dikembalikan ke bahasa mereka. Nggak bisa seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini dalam hadis ini adanya sifatul haya lillahi azza wa jalla. Sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala, penetapan sifat malu. Ya. Dan sifat malu bagi Allah taala itu sesuai dengan kemuliaan Allah, yaliku bi jalalihi wa adhamatihi. Ya, sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan keagungannya, yang mana laisa kamislihi sayun, tidak ada sesuatu apapun yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seperti ini nanti tidak akan bingung tatkala Allah Subhanahu wa taala yadhak, tertawa,
Kan ada pembahasannya itu. Kalau yang mentakwil, sibuk nakwil ini. Lah kok sibuk nakwil? Ada yang tidak sibuk nakwil tapi sibuk buang. Sampai-sampai mereka menolak Allah punya sifat kalam, berbicara. Ya. Ya. Sehingga mereka mengatakan bukan Allah yang berbicara, tapi yang berbicara itu makhluk. Ya, sifat berbicara itu makhluk. Sebenarnya Allah itu enggak punya sifat berbicara, sehingga Al-Quran dikatakan ibarah makna yang tegak pada zatnya Allah. Allah tidak berfirman. Ya, itu makna yang kalau dua kelompok itu Jahmiyah sama Mu'tazilah kan mengatakan Quran makhluk. Kalau yang terkenal di Indonesia itu kan ibarah makna qaimun binafsihi. Ibarat ungkapan makna yang tegak pada zatnya Allah. Qaiman halnya juga bisa. Jadi Al-Quran itu yang membahasakan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad SAW itu dalam bentuk tidak lafat-lafat. Menurut mereka bukan lafat, bukan huruf-huruf bunyi, tapi makna yang difahami masuk dalam hati keduanya. Kemudian keduanya membahasakan. Ya, itu yang terkenal di Indonesia gitu. Tapi mereka kan membahas ada akidatul awam dan ada akidatul khos. Ya, kalau yang ini diajarkan di majelis-majelis khusus. Awam ya Al-Quran kalamullah gitu. Al-Quran itu kalamullah, lembut seperti itu gitu. Yang diajarkan di tengah orang awam. Ya. Itu pentingnya pelajaran akidah itu seperti itu. Kadang ada sebagian orang menganggap itu kan sudah masa lalu, sudah tertutup, tidak dibahas. Siapa bilang? Justru dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan Islam, di kalangan tokoh-tokohnya, itu hal-hal seperti itu. Ya. Kalau orang awam malah mudah mengartikan misalnya istawa gitu kan. Ya. Ala wartafa'a, dia tinggi dan naik. Itu mudah gitu. Justru yang terjadi itu pada tokoh-tokohnya. Makanya sebagian itu ada yang mengatakan seperti ini. Allah kan Al-Qadir. Allah Al-Qadir. Dat yang maha berkuasa. Ya wis nek ndonga ya Al-Qadir. Aja ditetepno Al-Qudrah. Lahul Qudrah. Maknane ya ngono, itu pakai bahasa Jawa loh. Katanya Al-Qudrah. Mergane nek iki tetepe Lahul Qudrah iki syirik gitu. Ya. Jadi nek ndonga ya Qadir. Aja ngomong ya Allah wahidat yang punya kudrah dan sebagainya. Salah satunya. Jadi kalau orang awam ya tidak tahu. Apalagi kalau ngomong tokoh harus mantuk. Mantuk. Gelarnya banyak gitu loh. Ya. Ini perkara yang nggak ringan, perkara penting. Ya. Nah, makanya kalau belajar ada kitab namanya Al-Qawaidul Muslam fi sifatillahi bi asma'ihi wa sifatihi bi asma'il husna wa sifatihil ulia. Kalau tidak salah loh. Tapi yang saya tahu ya Al-Qawaidul Muslam itu syarahnya bagus banget. Ada 4 pasal. Ya. Pasal pertama itu kaidah dalam nama, pasal kedua itu kaidah dalam sifat. Dan yang ketiga itu tentang dalil-dalil tentang nama dan sifat. Kemudian yang terakhir itu subhat. Subhat demikianlah bantahnya. Dan semua subhat itu sudah ada di situ semua. Itu cuma diulang dari masa ke masa. Tapi sarohnya ya ingat penjelasannya.
Itu karya Syekh Utsaimin, yang menjelaskan juga Syekh Utsaimin, ditakdim oleh Syekh bin Bas rahimahullahu taala. Nah, nanti kalau belajar kitab itu misalnya, itu nanti nilai ibadah-ibadah kayak apalagi doa, zikir kan banyak nama dan sifat, mantep gitu. Ya, doa dan zikirnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mimpi ihtilam, ya, al-ihtilam alladzi yusabbibu khurujal ma' min sababil janabah. Jadi mimpi yang, ya, menyebabkan keluarnya air, itu air mani, termasuk dari sebab janabah atau sebab junub. Dan ini wahada yujibul ghusla, ini mengharuskan mandi, ya, mengharuskan mandi. Dan difahami dari hadis ini, yuhamu min hadal hadis, ya, mafhumnya ketika dia seorang wanita, idza tahtalimu al mar'atu wala tajidul ma'a fala wajib fala al ghusl, atau wala wajib al ghusl. Jadi bisa difahami dari hadis ini, ketika seorang wanita dia mimpi dan tidak mendapati air, dia tidak wajib untuk mandi. Ya. Kemudian ada keadaan ketika seorang itu bangun dari tidur, kemudian dia melihat pada celananya itu basah. Ya. Maka ini tidak akan keluar dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, yakin itu mani. Yakin itu mani, ya. Di mimpi dia memang ingzal, keluar air mani dengan syahwat, ya. Maka dia wajib mandi. Ya. Kemudian yang kedua, tidak yakin itu mani. Tidak yakin itu mani, tapi basah. Nah, itu kondisi seperti itu tidak mewajibkan mandi. Biasanya ada korinah-korinah, mungkin apa, ketumpahan atau biasanya baunya kan juga ada ciri khasnya kalau air mani itu. Apalagi baunya pesing, nguyuh gitu, ompol. Nah itu kan tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi dari janabah. Tapi kalau ngelompole itu mengenai seluruh tubuh, itu wajib mandi gitu. Mergane ngresikin najis, ya. Mau sholat subuh najis enggak mungkin. Tapi kalau hanya bagian celananya dibersihkan, dan mesti mandi enggak apa-apa. Jadi babnya udah beda bab gitu loh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang ketiga, ragu ini mani atau madi. Maka kalau seperti itu dilihat korinahnya. Ya. Korinahnya tadi mimpi enggak? Oh, enggak mimpi, ya sudah. Rasa danggep gitu. Oh, mimpi. Dalam mimpi ya, dia ingzal, ya sudah. Dia tetapkan itu sebagai air mani, sehingga dia mesti mandi. Kemudian, ya, pada pembahasan yang terakhir di malam ini, bahwa jima, ya, jima itu kan ada 2 keadaan. Jima itu ada jima yang mengeluarkan air mani dan jima yang tidak mengeluarkan air mani. Lah kalau mimpi keluar air mani saja itu junub, kalau jima keluar air mani jelas junub. Yang menjadi masalah kalau dia jima tapi nggak keluar air mani. Ya, makanya diterangkan dalam hadis yang lain bahwa tetap dia junub. Sebagian sahabat sempat berpandangan kalau jima tapi nggak keluar air mani itu nggak junub. Tapi kemudian beberapa sahabat itu rujuk dari pendapatnya. Ya, itu pendapatnya. Itu sebenarnya masih ada beberapa
ya, pembahasan yang lainnya atau kesimpulan-kesimpulan yang lainnya, tapi insya Allah sudah mencukupi. Atau bagian terakhir saya tambahkan, termasuk dari adab dan bagusnya berbicara, itu an yuqaddima amamal kalam, untuk dia mengedepankan atau memberi pendahuluan dia bagian depan ucapan, ya. Lebih-lebih manakala kondisi seperti ini. Tapi kondisi-kondisi yang lain ya mungkin kan. Termasuk pula misalnya kita lihat kesalahan guru salah ya. Ya, kadang ada guru itu macam-macam gitu. Ada yang kalau dikritik ya biasa-biasa gitu, ada. Tapi ada yang tersinggung. Ya. Kalau kritikannya itu memang ada sisi pendalilan, seperti waktu Umar perjanjian Hudaibiyah itu, mengkritiknya Nabi kayak apa itu? Dan alasan-alasan Umar dibenarkan semua oleh Nabi, benar. Nah. Sampai tapi Nabi Kunana kata, ya, bukankah Anda menjanjikan nanti akan masuk kota Mekah dan sebagainya? Tapi tidak tahun ini, gitu. Tidak tahun ini. Bukankah kalau mereka mati, mereka neraka? Kalau kita mati, kita surga. Iya, benar. Kok nulis perjanjian untuk perang wae gitu, intinya kayak gitu. Ya. Tapi Nabi kan, ya saya Rasulullah. Ini Rasulullah. Ya. Itu sabarnya Nabi ya. Sabarnya Nabi. Ya, makanya ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Untuk kadang di dalam belajar itu seperti ini. Kadang ada ranah-ranah yang guru atau ulama itu kita belum mencapai, jangan nyoba ngeritik. Atau memang misalnya ulamanya salah, taruh kata ulama salah, maka ada pendahuluan di dalam menyampaikan. Syekh Utsaimin bahkan menyampaikan setelah dipastikan gurunya ini perkataan guru dan ini salah. Ya. Kemudian beliau menyebutkan caranya menyampaikan. Ya, caranya menyampaikan. Beliau kemudian menyebutkan misalnya satu contoh saya dapati di begini-begini dan dalam pemahaman saya demikian ya Syekh bisa jadi saya yang kurang memahami atau gimana, bahasa-bahasa yang seperti itulah. Dia bukan kowe salah loh ini ya enggak seperti itulah. Lagian misalnya murid ya pinter gitu, sak pinter-pinterin muridnya gurune karo gurune salah itu salah muridnya kan gitu. Nah itu kan perlu dibahas itu loh, supaya senang. Makanya pada waktu Syekh bin Baz itu berfatwa dengan fatwa yang sangat banyak, ada beberapa gelintir fatwa beliau yang salah dan yang mengkoreksi Syekh Utsaimin, diskusi beberapa. Tapi ibarat misalnya ribuan fatwa salah satu gitu, mosok disalahke kabeh. Kan ini namanya nggak adil gitu. Ini namanya nggak cerdas gitu. Nggak cerdas. Yang namanya kesalahan itu mesti ada gitu. Mesti ada. Kitab-kitab itu tidak pernah kosong. Ini aja kitab ini aja salahnya juga. Karena beliau menisbatkan Bukhari dan Muslim, tapi ternyata di sebagian riwayat Bukhari saja, sebagian riwayat Muslim saja. Sehingga para ulama memberikan tambahan-tambahan, catatan-catatan. Dan ada bagus kalian tahu kitab yang kutip namanya Hisnul Muslim. Itu kan ada di Syarah Hisnul Muslim namanya. Ya, disyarah oleh salah satu ya mustafid ya. Dan Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala mendengar kalau kitab beliau disyarah, diberi penjelasan. Kemudian beliau minta kitab itu dihaturkan di hadapan beliau, kemudian dikoreksi. Kemudian beliau itu kalau mengoreksi ya qala al-musahhih gitu, yang mengkoreksi. Jadi enggak tetap kemudian disuruh disebarkan dengan ada catatan musahhihnya, yaitu beliau. Oh ini salah, padahal ada beberapa kesalahan di dalam penjelasan asma'i wa sifat. Ada 2 atau 3.
Artinya beliau memberikan udur ya, mungkin baru sampainya segitu, tapi kan ada koreksinya gitu. Orang itu buang, itu salah kabeh gitu. Nah, malah rata tersebar gitu ilmunya. Ya seperti itu. Karena sesama Muslim itu saling tolong menolong. Dulu ada kitab namanya Al-Mustadrak, punyaannya Imam Hakim. Itu kitab bercampur aduk antara sahih dengan dhaif. Muncul Imam Dahabi yang membersihkan kitab Al-Mustadrak. Sehingga kitabnya terpilih mana yang sahih dan mana yang dhaif. Harusnya kan seperti itu. Terus. Ya, karena tidak ada yang maksum gitu. Tidak maksum. Karena agama itu ya, tinggi, ilmu itu kedudukannya sangat tinggi. Ini saja yang bisa disampaikan, besok kita lanjutkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.